anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pagi ini saya mungkin hanya akan melanjutkan apa yang kemarin pagi telah disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid kita, Pak Amin. Yang kemarin kalau kita review telah berbicara tentang soal organisasi dan strategi manajemen di dalam organisasi agar sebuah komunitas atau sebuah organisasi itu bisa tumbuh berkembang, yang antara lain ditekankan di situ bahwa organisasi yang baik harus punya visi, bisa visinya jangka panjang, bisa visi jangka menengah, bahkan juga bisa ditata visi jangka pendeknya, dan di situ kemudian membuat strategi-strategi untuk memberdayakan semua potensi yang ada. Nah, saya akan mencoba mengkaitkannya itu dengan soal kepemimpinan. Karena apa? Di dalam hidup kita yang berkehidupan secara sebagai masyarakat sosial ini, termasuk di dalamnya ada organisasi, tentu tidak lepas dengan apa yang disebut dengan pemimpin atau kepemimpinan. Nah, pagi ini saya tidak akan membahas dari sisi fikih karena Bapak Ibu tentu sudah paham dan tahu bahwa ada syarat-syarat seseorang kalau secara fikih itu bagaimana dia dipilih sebagai pemimpin kita. Ya, tentu salah satunya yang sering kita dengar dari khatib-khatib kalau Jumat atau di pengajian-pengajian harus sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu salah satu salah empat yang harus dimiliki. Pemimpin itu harus sidik, lurus, bersih, jujur, itu salah satunya. Jika tidak, tentu anggapannya tidak layak untuk kita pilih. Amanah, jelas, dia harus tidak boleh menyelewengkan amanahnya ketika ditunjuk sebagai pemimpin. Dia harus taat pada aturan. Dia harus tidak boleh mengingkari janji-janji programnya. Lalu kemudian fatonah, dia harus punya kecerdasan, punya visi, punya program-program yang ditawarkan ketika memimpin organisasinya. Lalu tabligh atau transparan, komunikasinya terbuka, apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi pemimpin yang baik selalu terbuka kepada umatnya, kepada bawahannya, kepada karyawannya, kepada anggotanya, bahwa apa yang disampaikan benar, terbuka, transparan, tidak ada yang diselewengkan, baik untuk kepentingan diri sendiri, golongan, atau grup-grup di dalamnya. Nah, ada penelitian menarik dari Harvard University yang lama diriset oleh John Kotter. Nanti Bapak Ibu cari di Google, ada sebetulnya. Jadi bagaimana cara kita memilih pemimpin, baik pemimpin baru atau pemimpin lama, yang apakah itu nanti layak dipilih lagi, diteruskan, berlanjut atau tidak. Saya menyebutnya dengan teori 3I, aslinya bahasa Inggris, tetapi saya indonesia dengan jika kita memilih pemimpin, maka 3I ini, kata Profesor John Kotter, itu harus terpenuhi dulu. I yang pertama, jadi persis yang dibukakan oleh Pak Habib kemarin waktu kultum, punya visi. Jadi syarat pertamanya seseorang dipilih jadi pemimpin, baik itu pemimpin RT, pemimpin desa, pemimpin organisasi, pemimpin negara, bahkan pemimpin masjid. Apa itu visi? Visi adalah, kemarin diceritakan juga, impian yang hendak dicapai, pelabuhan indah yang hendak dituju, atau kalau bahasa sinetron, surga yang hendak dijanjikan. Mau dibawa kemana nih organisasi atau komunitas atau paguyuban ini kalau dia pemimpinnya? Makanya tradisi di tempat-tempat kita kalau organisasi mau pemilihan pemimpin, yang ditanyakan pertama adalah visinya apa, misinya apa. Yang terjemahkan nanti ke bawah adalah punya program-program apa.
Nah, celakanya di partai-partai kita itu, kalau kita pemilu 5 tahun sekali itu, yang ada adalah bukan visi atau misi yang ditampilkan di papan-papan spanduk-spanduk di pinggir jalan, tapi hanya minta doa restu. Kita malah nggak tahu sebetulnya dia harus kita coblos untuk memimpin jadi anggota dewan, anggota jadi bupati atau jadi apapun itu karena visi apa? Visi adalah impian besar yang kita bisa menitipkan sebagian impian kita kepadanya. Jadi kalau misalnya Pak Amit ini pimpinan perusahaan, kemudian nyalon sebagai pimpinan, lalu dia punya visi, pokoknya semua karyawan saya harus sejahtera ketika omset naik 200%. Nah, karyawannya sepakat itu, visi ini cocok dengan visi saya ini, karena saya makin tahun kebutuhan makin banyak, kesejahteraan harus meningkat, penghasilan harus bertambah. Saya titipkan ke anak buah karyawan ini kepada calon pemimpin yang saya coblos, tolong nanti dipenuhi Pak ya, kalau sudah menjabat, dan kita bekerja keras bersama untuk menaikkan omset jadi 200%, dan jangan lupa kalau sudah tercapai, kami titipkan amanah kita dulu. Naikkan gajinya, dinaikkan 100%, tunjangannya ditambah, fasilitasnya diperbanyak, dan seterusnya. Jadi visi adalah bintang surga, impian besar yang ditawarkan. Jika pemimpin tidak punya impian besar untuk ditawarkan, mengajak kepada pasukannya, anak buahnya, anggota-anggotanya, tentu syarat pertama ini menjadi tidak layak untuk dipilih, atau kalau anggota dewan dicoblos. Jadi kalau ada jamaah takmir masjid Darul Ikram yang 2 tahun lagi akan nyalon jadi anggota dewan, moga-moga ada. Jadi syarat pertama ini wajib dikemukakan kepada konstituennya, calon konstituennya, supaya tahu apa sih programnya, apa sih visinya, apa misinya. Jadi kita tidak ragu-ragu untuk mencoblos. Nah, kata John Kotter, yang kedua parameternya adalah memberi inspirasi. Apakah orang yang akan kita pilih jadi pemimpin ini bisa memberikan inspirasi atau tidak kepada orang banyak, terutama anak buahnya, bawahannya, jamaahnya. Inspirasi itu apa? Inspirasi adalah hal-hal baik yang ditunjukkan lewat kata-kata atau tindakan-tindakan dan berkesesuaian antara ucapan dan tindakan itu. Itu namanya inspirasi. Seorang pemimpin ngomong kita harus disiplin, tapi dia jam kantor jam 8, datangnya mungkin jam 10. Kalau dia ngomong kita harus disiplin, dia sendiri datangnya juga setengah 8 sudah hadir, berarti pemimpin inspiratif. Pemimpin yang inspiratif juga memberi rasa aman dan nyaman kepada anak buahnya. Maksudnya apa? Dia bisa memberikan ruang terbuka kepada orang-orang yang di bawahnya, jamaah-jamaah yang mengikutinya, tidak disalah-salahkan, tidak dibentak-bentak, atau tidak dilakukan hal-hal yang membuat dia menjadi down sehingga mentalnya jatuh dan tidak bisa tumbuh dan berkembang. Jadi pemimpin yang memberi inspirasi adalah pemimpin yang bisa membuat orang-orang di bawahnya atau yang dipimpin ini menjadi tumbuh, termotivasi dan bergerak dengan meskipun hanya kata-kata, apalagi dengan tindakan pemimpinnya. Jadi misalnya kalau ketua takmir Masjid Darul Ikram ini punya visi memberdayakan anak muda, visinya ke sana, dan kemudian memberi motivasi pada anak muda di kampung kita ini, yuk kalian punya potensi, yuk diberdayakan. Yang ahli video misalnya, tolong divideoin kalau kita ngadain kajian, pengajian, ceramah, sehingga kita punya misalnya channel YouTube khusus Darul Ikram, sehingga ibu-ibu yang nggak bisa Jumatan masih bisa mendengar, masih bisa ikut menikmati tausiah-tausiah dari khotib, atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang berhalangan hadir ikut jamaah subuh, ikut tarawih, masih bisa buka di YouTube-nya Darul Ikram. Oh,
ada inspirasi baru di kultum tadi malam. Saya ada tamu, saya ada sakit, saya dan seterusnya masih buka, masih punya dokumentasi, dirangkul. Karena di dalam komunitas pasti ada yang muda, ada yang tua dan seterusnya yang potensinya berbeda-beda. Itu yang kedua. Jadi memberi inspirasi supaya anak buahnya bergerak sendiri tanpa harus diperintah, tanpa harus disalah-salahkan, tanpa harus dilecehkan, tanpa harus dijatuhkan mentalnya, tapi cukup dengan simbol-simbol, dengan koridor-koridor yang berlaku di ADRT organisasi atau di kantor itu, semuanya sudah bisa jalan dengan kompak. Prinsip yang ketiga yang disebut oleh John Kotter adalah punya kemampuan membangun sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi adalah keselarasan dari berbagai hal yang berbeda dan mampu dipadukan. Jadi seperti kebun bunga, itu bunganya macam-macam. Kalau bunganya satu biasanya kurang indah, tapi kalau macam-macam bunga, ada yang berduri, ada yang bolong-bolong, ada yang biasa, ada yang merambat. Asalkan tukang kebunnya bisa menata dengan indah, mensinergikan warna-warninya, maka kebun yang beraneka macam rupa itu akan tampak indah dan kalau anak sekarang bilang instagramable untuk difoto-foto. Begitu juga organisasi, pasti ada banyak perbedaan-perbedaan karena kita manusia pasti punya pendapat, pemikiran, prinsip sendiri-sendiri. Di Masjid Darul Iqra mungkin ada yang secara organisasi Islamnya ikut Muhammadiyah, ada yang ikut NU, ada yang mungkin ikut organisasi yang lain, ada yang mungkin kapasitas intelektualnya sudah tinggi, orang-orang kampus, ada yang kapasitas pemikirannya di bawah. Semua itu sebetulnya potensi, tinggal bagaimana mensinergikan. Karena potensi-potensi yang berbeda itu, kalau seorang pemimpin punya kemampuan membuat sinergi, memadukan, mengkorelasikan, menghubungkan, mengkombinasikan satu yang sama yang lain, maka jalan organisasi akan jauh lebih mudah untuk tumbuh, berkembang dan menjadi besar, dan terhindar di dalamnya yang namanya konflik yang parah atau gap-gapan atau masalah-masalah besar yang membuat organisasi itu surut. Nah, tiga hal inilah: satu, visi; kedua, memberi inspirasi; yang ketiga, mampu membangun sinergi. Jika seseorang punya ketiga ini, kata John Kotter, pilih, karena dia pasti bisa membesarkan sesuai dengan visi yang diembannya, bagaimana komunitas atau organisasi itu tumbuh menjadi besar dan berkembang dan inspiratif di masa depan. Nah, yang terakhir kata John Kotter, rekam jejak. Rekam jejak itu artinya dipergunakan bagi orang yang membutuhkan pertimbangan samping, mempertimbangkan pertimbangan lain. Apakah orang ini sudah punya pengalaman nggak? Pengalamannya dulu-dulu bagus nggak? Pengalamannya dulu-dulu itu track recordnya jelek nggak? Kalau dia punya visi, dia memberi inspirasi kepada banyak orang, dia bisa bersinergi dengan banyak mazhab, banyak aliran, banyak kepentingan, banyak pihak, oke semua. Plus dia sudah punya rekam jejak yang baik, entah di organisasi lain, entah di komunitas lain, entah di organisasi yang sama, maka Anda wajib mencoblosnya atau memilihnya, karena pasti organisasi itu akan jalan dengan bagus, tumbuh dan berkembang. Nah, akhir-akhir ini sebagai penutup, ada wacana, saya tidak ngerti, nggak ngurus konstitusi, yang secara konstitusi itu memang tidak ada pemilihan presiden 3 periode gitu ya, karena konstitusinya hanya boleh 2 periode. Tapi kalau kita mau menganalisis, ya tinggal dikembalikan aja dengan teori John Kotter tadi, apakah visi, apakah inspirasi, apakah kemampuan sinerginya dan rekam jejaknya memenuhi. Ya, saya kira masyarakat tidak akan problem mau 3 periode, mau 5 periode.
Jika keempat-empatnya dipenuhi, tidak akan ada keberatan. Apakah ada orang yang memimpin dalam posisi lama dan tidak tergantikan? Kalau pengalaman saya dan sepengetahuan saya, di Muhammadiyah itu ada pimpinan ketua umum Muhammadiyah yang menjabat sampai 5 periode selama 32 tahun. Namanya Pak A.R. Fakhrudin, yang sudah sepuh-sepuh pasti sangat kenal, familiar dengan nama besar Pak A.R. Fakhrudin. Itu setiap muktamar Muhammadiyah pada masanya tidak ada orang lain yang berani ikut mencalonkan diri menjadi ketua umum. Sampai yang keenam dia sendiri yang menyatakan, wis ganti sing enom-enom, sudah wayahi, masuk aku terus. Dia sadar diri bahwa kepemimpinan itu harus dilanjutkan oleh yang muda, yang lebih berenergi, yang lebih punya visi, yang lebih energi, yang lebih luas dan tidak gaptek kalau sekarang. Ada buktinya. Dan tidak ada warga Muhammadiyah yang protes. Karena apa? Pada saat itu keempat teori ini, visi, inspirasi, sinergi, dan rekam jejaknya seorang A.R. Fakhrudin, tidak ada yang bisa menandingi. Maka secara aklamasi beliau disorong terus untuk menjadi ketua umum Muhammadiyah secara berkelanjutan. Dan tentu di kanan kiri, di organisasi lain, di paguyuban lain, di komunitas lain ada model orang-orang yang seperti ini. Mungkin namanya saja tidak nasional atau tidak muncul di media. Kuncinya tetap balik ke teori John Kotter tadi, seorang profesor di Harvard University. Pilihlah orang-orang yang punya visi, pilihlah orang-orang yang memberi inspirasi, dan pilihlah orang-orang yang bisa bersinergi dengan orang lain. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam kultur subuh pagi ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sebagai pengetahuan baru buat kita. Mungkin terlalu teknis atau kurang cocok disampaikan di masjid, tetapi barangkali bagi yang muda-muda yang kemarin sama Pak Amin disuruh mulai mungkin sejak muda, berbuatlah banyak hal-hal baik, tulislah di sosmed hal-hal baik, karena nanti karir dunia kerja itu rata-rata dilihat, dicek dari sosmed yang orang-orang ini rekam jejaknya seperti apa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.